مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Sebagaimana biasa kita membaca kitab fikih, kita sampai di pembahasan syurutus shalah, syarat-syarat sholat. Sekarang sampai ke syarat yang kelima, asyaratu al-khamis. Syarat sholat yang kelima, satrul aurati, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Dan menutup aurat wajibnya di dalam sholat maupun di luar sholat. Dia hukumnya wajib. Satrul aurat. Aurat secara bahasa artinya an-naqs. Al-auratu lugatan an-naqsu. Aurat secara bahasa artinya sesuatu yang kurang. An-naqs, atau sesuatu yang tidak baik dilihat. Itu disebut dengan aurat. Secara syariat, wa syar'an ma yajibu satruha wa yahrumu an-nazru ilaiha. Secara syariat, aurat adalah apa-apa yang wajib ditutup. Apa-apa yang wajib ditutup dan haram dilihat. Itu yang disebut aurat dalam istilah ilmu fikih syar'an. Jadi ada dua poin. Yang pertama wajib ditutup, yang kedua haram dilihat. Itu yang disebut dengan aurat. Syartu satir, syarat yang menutup. Jadi yang menutup aurat itu punya syarat. Yang pertama di sini disebutkan an yashmala al-mastur lubsa. Segala sesuatu yang menutup yang bisa digunakan menempel dengan tubuh. Dia bukan fungsinya menutup saja, tapi juga menempel dengan tubuh. Fala yakfi kaunuhu fi hufratin aw khimatin. Kalau fungsinya hanya menutup tapi tidak menempel dengan tubuh, maka tidak disebut menutup aurat. Contohnya ada kemah, khimah ya, kemah. Bagian atas kemah misalnya ada lubang sehingga kepala bisa muncul keluar. Tapi bagian telanjang, dia telanjang bulat. Nah, kemah itu tidak disebut dengan lubs, pakaian. Dia hanya menutup tapi tidak menempel dengan tubuh. Maka tetap seandainya sholat dalam keadaan seperti itu tetap tidak sah, karena belum disebut dengan libas. Libas itu pakaian yang menutup aurat dan juga bisa dikenakan, menempel dengan tubuh. Kalau kemah, dia tidak bisa menempel dengan tubuh. Atau misalnya digali tanah, kemudian dia masuk ke dalam tanah, telanjang bulat, kemudian ditutup. Nah, itu juga belum disebut menutup aurat. Sekalipun auratnya sudah tertutup, karena dia bukan sesuatu yang menempel dengan tubuh, bukan sesuatu yang digunakan menjadi pakaian. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, an yamna'a launal basyarati. Pakaian yang dipakai tidak transparan. Dia menutup, ya, digunakan menjadi pakaian di tubuhnya, tapi transparan, kelihatan auratnya, maka itu belum disebut menutup aurat.
Atau untuk perempuan sudah menggunakan kerudung, pakaian yang menutup aurat tapi ketat, sehingga bentuk tubuhnya itu kelihatan. Sekalipun dia menggunakan itu sudah menutup, kemudian sudah menempel di badan, tapi bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka belum dinyatakan satrul aurat, belum dinyatakan menutup aurat. Nah, jadi syarat-syarat itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian dikatakan di sini auratur rajuli arba'atun. Auratnya laki-laki ada 4. Ya, laki-laki ini diambil dari kata rijlun. Bahasa Arab laki-laki rajulun. Diambil dari kata rijlun yang artinya kaki. Kenapa laki-laki diambil dari atau mengadopsi dari kata kaki? Karena tugas laki-laki itu berjalan kaki mencari rizki. Makanya bahasa Arabnya satu akar kata yang sama dengan kaki, rijlun. Rijlun artinya kaki. Kalau laki-laki, rajulun. Kenapa diambil dari kata kaki atau diadopsi dari kata kaki? Karena tugas laki-laki jalan kaki mencari rizki. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dia Allah yang menjadikan bumi itu menjadi hamparan yang datar, agar mereka kaum laki-laki jalan kaki untuk mencari rizki. Karena tugas mencari rizki untuk keluarga itu hukumnya dibebankan kepada suami. Begitu juga di surat Al-Jum'ah, ya. Apabila telah selesai sholat, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat Jumat telah selesai, bertebaranlah kalian wahai kaum laki-laki. Jadi setiap kali perintah dalam Al-Quran mencari rizki, selalu domirnya itu ditujukan ke laki-laki, bukan perempuan. Itu hebatnya Al-Quran. Tidak ada perintah mencari rizki untuk manusia, melainkan pasti domir itu kata gantinya, pasti kalian laki-laki. Tidak pernah perintahnya kalian perempuan mencari rizki. Nah, itu menandakan kewajiban, ya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki sebagai kaum yang membimbing, menafkahi, merawat, membimbing dan memimpin kaum perempuan. Al-mutakaffil bil umur, al-mutakaffil bil qiyami bil umuri, yaitu menjamin rizkinya, nafkahnya istri dan anak-anaknya. Maka laki-laki nisbat atau mengadopsi dari kata kaki, rajulun laki-laki, kaki rijlun. Begitu juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Talabul halali faridatun ala kulli muslim." Mencari rizki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki. Nabi gak sebut muslimin wa muslimat, sebutnya muslimin laki-laki. Perempuan kerja punya uang penghasilan sendiri, kalau kita ngambil tanpa izin haram. Karena itu haknya dia gak punya kewajiban menafkahi kita laki-laki. Tapi kalau dia bantu, luar biasa, pahala besar. Tapi kalau laki-laki yang pelit, suami yang pelit, yang selalu kasih uang kurang terus, maka ulama mengatakan istri ngambil diam-diam halal. Karena untuk memenuhi kebutuhannya. Wah, ini bahaya kaum perempuan dengar nih. Tapi memang hukumnya begitu. Kalau pelit, ya. Tapi kalau memang sudah mencukupi, kemudian dia ngambil tanpa izin, haram. Ya.
Memang penyakit kalau bakhil itu menyusahkan diri sendiri, menyusahkan keluarga, menyusahkan orang lain. Dia katanya, gula kenapa habis nih, baru beli kemarin. Ada tamu datang gimana? Ini kok sudah habis ya? Ya itu benda-benda yang kita beli untuk konsumsi ya pasti akan habis. Kalau gak habis ya benda mati, gak digunakan. Nah jadi hukumnya istri yang mengambil uang tanpa izin suami, jika suaminya itu pelit, kikir, dan kurang di dalam menafkahinya, maka dia bisa ambil secukupnya, bukan ambil semua, sekadar untuk mencukupi kebutuhannya. Bukan berarti dia ambil ya sampai menghabiskan saldo di ATM di bank. Haram. Jadi jelas dalam hadis Nabi selalu mengatakan laki-laki yang mencari rizki untuk keluarganya, begitu juga di dalam Al-Quran juga demikian. Bahkan ada satu riwayat, kafa bil mar'i ithma ayyudai'a, kafa bil mar'i ithma an yudai'a bi iyali. Cukup seseorang itu berdosa ayyudai'a, dia mengabaikan keluarganya yang wajib dia nafkahi. Ya, kafa bil mar'i ithma an yudai'a man ya'ul, hadisnya. An yudai'a man ya'ul, dia mengabaikan orang yang wajib dia nafkahi. Ya. Itu laki-laki. Kalau perempuan bahasa Arabnya imro'atun. Imro'atun diambil dari kata cermin, mir'atun. Ya, karena memang perempuan sukanya melihat dari sisi apa, keindahan. Selalu penampilan itu hal yang paling utama. Ya, makanya perempuan selalu bercermin. Ya. Kalau laki-laki selalu bercermin, ya ini dia rojulun atau imro'atun, bingung juga. Imro'atun dari kata mir'atun, yaitu cermin, karena wanita selalu memperhatikan penampilan. Wah, ada dalam hadis ya, dalam hadis doa, ini doa ijazah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi doa ini Nabi yang ajarkan langsung. Ada dalam kitab Musnad Al-Imam Abu Daud At-Toyalisi ya. Al-Imam Abu Daud At-Toyalisi ini ulama yang berbeda dengan Abu Daud As-Sijistani. Kalau Abu Daud As-Sijistani yang menyusun kitab Sunan, itu lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Adapun Abu Daud At-Toyalisi kitabnya Musnad, namanya Musnad Abi Daud At-Toyalisi, lahir tahun 133 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Nah, di dalam kitab Musnadnya Abu Daud At-Toyalisi, di situ ada riwayat doa bercermin yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Pendek saja doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau memperindah fisikku, maka indahkan juga akhlakku. Ya, karena kebaikan, keindahan yang sesungguhnya itu jika dua keindahan itu terpadu, indah secara fisik dan secara hati. Ya. Maka di dalam satu doa Nabi katakan, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati as-salihah. Ya Allah, jadikanlah yang di hati ini lebih baik daripada yang nampak secara fisik, dan jadikanlah yang nampak itu adalah salihah, sesuatu yang baik. Nah itu. Nah ini tentang ar-rajul, laki-laki. Kemudian kaitannya dengan aurat tidak lepas kaitannya dengan libas, pakaian. Pakaian itu di dalam agama kita sesuatu yang sangat penting. Ya, sampai-sampai ulama-ulama hadis itu membuat bab-bab khusus dalam kitab-kitab hadis namanya babul libas, bab pakaian. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat satu bab namanya babul libas. Dan ulama-ulama hadis lainnya yang artinya bab tentang pakaian. Bahkan ada ulama bernama Syekh Abdullah bin Saleh
menulis kitab tentang pakaian dalam tinjauan agama Islam berjudul Tanbihun Nas, ya, Tanbihun Nas bi sya'nil libas, yang membahas tentang pakaian. Fungsi pakaian yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, fawaid al-libas, kurang lebih ada 3 fungsi yang Allah sebutkan. Fungsi pakaian itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada 3 fungsi. Yang pertama al-ula, satrul aurah wa zinah. Fungsi pakaian adalah menutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Itu disebutkan dalam Al-Quran, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk digunakan menutup aurat kalian dan juga sebagai perhiasan. Wa libasu taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah sebaik-baiknya pakaian. Ada firman di dalam Al-Quran. Jadi fungsi yang pertama menutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Fungsi pakaian yang kedua, ats-tsaniyah, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai al-wiqayah, pelindung tubuh kita dari panasnya sinar matahari, dari cuaca, dan melindungi. Fungsinya al-wiqayah, ya. Juga melindungi di dalam peperangan, ya, karena di masa itu berperang menggunakan pakaian namanya dir'un, baju besi, untuk melindungi diri mereka, tubuh mereka dari musuh. Dan itu Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum, yang artinya dia Allah menjadikan kepada kalian pakaian-pakaian sebagai pelindung untuk diri kalian dari panasnya cuaca, dan juga pakaian-pakaian tersebut melindungi kalian dari peperangan kalian. Nah, itu fungsi yang kedua, al-wiqayah. Fungsi pakaian yang ketiga atau manfaat pakaian yang ketiga yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sebagai pakaian untuk beribadah. Pakaian untuk beribadah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adama khudhu zinnatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, gunakanlah pakaian terbaik kalian. Ini kalau sholat, gunakanlah pakaian terbaik. Setiap kali kalian datang ke masjid untuk sholat. Nah, jadi fungsi pakaian untuk ibadah, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan pakaian ini punya peranan penting di dalam membantu kita untuk taat kepada Allah. Orang kalau pakaian dengan kopiah, baju koko, sarung, mau ibadah gampang, tinggal azan ke masjid langsung. Bahkan disuruh ceramah sudah siap, sudah pakai sarung. Kemudian mau hadiri tempat-tempat, pasti pakaian itu akan membawa kita ke tempat-tempat yang baik. Udah pakai peci, baju muslim, sarung, kan gak mungkin ke pub, ke diskotik. Akhirnya pakaian ini mengantarkan kita ke tempat-tempat yang baik. Pasti ke majlis taklim pertama, kedua masjid, ketiga pondok pesantren, ya. Terus ada tempat-tempat kegiatan-kegiatan yang baik. Itu pakaian membantu untuk taat. Begitu juga pakaian-pakaian yang tidak baik. Pakai celana jeans sobek-sobek, baju gambar tengkorak. Tiba azan, masuk masjid malu hati. Aduh, sholat begini gimana? Akhirnya tidak bisa sholat. Terhalangi dia. Datang satu tempat ada kegiatan baik di situ. Ada majlis ilmu, ada majlis zikir. Dia mau hadir malu hati. Padahal ingin hadir. Tapi apa yang menghalangi? Pakaian yang menghalangi dia. Nah, maka pakaian itu sangat penting di dalam agama Islam. Itu menjadi kajian khusus. Bahkan Al-Habib Umar bin Zain bin Smith mengatakan, man taghayyara zayyuhu taghayyarat siratuhu.
Wa man taghayyarat siratuhu taghayyara dinuhu. Orang yang penampilannya berubah, maka pribadinya juga berubah. Dan orang yang pribadinya berubah, maka agamanya ikut berubah. Nah, jadi pakaian bisa merubah agama seseorang. Begitu juga teman dekat bisa merubah agama seseorang. Kan Nabi katakan ad-dinu al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia jadikan teman dekat ya. Kalau mau berteman dengan siapapun, tapi kalau dekat itu harus pilih-pilih, kata Nabi. Karena kalau sering kita jumpa dengan dia dan dia membawa sesuatu pengaruh yang buruk, sekalipun kita ini orang yang bisa menjaga diri, tapi karena sudah istiqomah dengan dia, pasti ada sifat-sifat buruknya yang tertular kepada kita. Tapi kalau berteman sama siapapun boleh, apalagi dia mampu berpotensi mengajak orang itu jadi baik, nah, itu lebih baik dia bergaul. Tapi kalau dia ini orang yang gampang terbawa arus, mendingan jangan. Itu. Dan ini wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Nah, itu tentang pakaian ya. Bahkan dalam kitab-kitab hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah misalnya, yang membahas tentang sifat-sifat Rasul, itu mereka membahas secara terperinci bagaimana pakaiannya Nabi Muhammad SAW, mulai dari atas kepala sampai sandalnya Nabi. Riwayatnya ada semua secara detail. Bahkan cincin juga dibahas ya. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali menulis kitab Ahkamul Khawatim, hukum cincin. As-Suyuti dalam kitab Khasaisul Kubra juga membahas tentang cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi juga membahas pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Lahaji dalam kitab Muntahasul juga membahas pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Syekh Yusuf An-Nabhani juga membahas pakaiannya Nabi Muhammad SAW dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Bahkan Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah menulis kitab Al-Wafi juga membahas tentang pakaian Nabi SAW dan fadilah-fadilah kemuliaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.